Kembali dua sisi. Bung Rey, kalau boleh saya simpulkan sedikit nih. Yang sebelah kanan saya ini hati-hati menjawab. Kalau di sini lebih kenceng jawabnya Lebih nih. kencang. Gitu ya. Komentar Anda. Yang sebelah mana? Yang apa nih? Yang mana nih? Yang ini hati-hati, berhikmat, bijak. Kalau saya melihat, negarawan. kalau saya melihat, Yang tidak ini sebetulnya kan juga negarawan. sambil alih panggung ya. Nah. Jadi sebelum awalnya pertemuan MRT, setelah itu kemudian ada isu soal kemungkinan Gerindra masuk dengan kursi kabinet, tapi begitu kursi kabinetnya bertambah dengan kursi MPR, 4 partai merapat tanpa PD Perjuangan. Dan kira-kira gitu tuh. Jadi buat blok baru, istilah saya blok parlemen di koalisi 01 plus dengan blok non parlemen yang dipimpin PD Perjuangan yang kemungkinan menerima apa saja tawaran-tawarannya gitu. Lalu muncullah pertemuan Teku Umar disambung dengan pertemuan di Gondang Dia yang sambil mengambil gitu. Kalau ke Teku Umar itu Prabowo yang datang ke Megawati, tapi yang di Teku Umar itu Anies Baswedan yang datang ke Surya Paloh. Kedua-duanya sebetulnya bergabung dalam koalisi 02. Jadi satu kekuatannya diambil oleh Mega, kira-kira gitu. Tapi kekuatan yang lainnya potensial di masa depan diambil oleh Surya Paloh. Artinya apa gitu? Mungkin Nasdem dengan PDI-nya juga sekarang lagi bersaing mengambil pengaruh dalam dunia politik dengan mengambil kekuatan dari luar mereka. Dalam hal ini adalah Gerindra yang kepalanya datang ke Ibu Mega karena sama-sama kepala, tetapi faktor-faktor popularitasnya datang ke Pak Surya Paloh. Nah inilah persaingan yang menurut saya akan terus-menerus terjadi. Tapi boleh jadi kalau nanti Pak Prabowo menyadari pertikaian ini, dialognya dengan PDI Perjuangan tidak terlalu menggembirakan, bisa saja juga Pak Surya Paloh berkeinginan bertemu dengan Pak Prabowo berkeinginan bertemu dengan Pak Surya Paloh plus juga dengan Pak Muhaimin. Jadi kesemuanya mencari keseimbangan untuk mendapatkan posisi masing-masing. Jadi tidak ada urusannya sebetulnya kalimatnya begini tadi kan dari Bang Lukman. Ya ini bukan power sharing tapi masih ngomongnya idealis begitu kan? Iya, itu kan standar sekali pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Tapi ujung dari itu semua pasti kita ketahui apa yang saya dapatkan dari ini semua. Bang Lukman, masa nggak ada? Iya, makanya gitu. Pertemuan bagi saya ya, power sharing itu nanti di ujung pembicaraannya. Sedap. Ya, bukan di awal. Di awal itu harus pertemuan idealis, prinsip-prinsip disepakati. Prinsip bagi-bagi visi, enggak, visi kebangsaan dulu ini. Tapi bilangnya tadi ini politisi, bukan negarawan itu. Oh, itu yang keliru. Ini kita negarawan-negarawan ini semua. Ya, jadi makanya saya katakan pertemuan para ketua umum ini para negarawan semua. Mereka ini orang-orang baik semua. Ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita mengatakan bahwa pertemuan Pak Surya Paloh, mohon maaf ya, Pak Surya Paloh dengan Anies Baswedan itu pragmatis, saya kira enggak. Pragmatis untuk 2024 enggak. Saya kira karena memang ada potensi ya polarisasi yang masih tersisa dan salah satunya menggelayut di Pak Anies Baswedan. Ini harus diambil dulu. Gitu loh, Pak Musbah. Ini harus diambil dulu. Nah, pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati juga menyelesaikan residu-residu itu. Belum selesai nih pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di MRT, di FX Senayan itu belum selesai, ya. Karena apa? Ibu Mega kan megang simbol juga, ya, megang simbol. Oleh sebab itu perlu ada pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dan itu terjadi. Dan saya memperkirakan minggu-minggu ke depan ini akan ada yang Bang Ray bilang tadi, pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo, pertemuan Muhaimin dengan Prabowo, pertemuan para ketua umum lintas saling silang untuk menyelesaikan semua residu-residu pemilu. Begitu ceritanya. Iya, bagaimana Bung Adian? Coba aja kita lihat nanti. Apakah residu itu harus dibereskan atau sudah bicara nggak ada ceritanya hal itu sudah selesai? Sekarang bicaranya bagaimana memperoleh apa gitu? Kalau pertemuan Ibu Megawati Ketua Umum kami dengan Prabowo kemarin, ada 3 hal yang dibahas memang. Pertama, itu terkait dengan situasi hari ini. Maraknya intoleransi, radikalisme, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu berbicara tentang kerjasama di parlemen. Nah, yang ketiga itu yang terkait dengan eksekutif dan sebagainya, program-program, ide-ide, bicarakan langsung dengan presiden. Karena yang punya prerogatif terhadap langkah eksekutif presiden. Jadi clear. Nah, makanannya nasi goreng, ditutupnya dengan telur dan ayam, semua clear. Dan gratis loh itu, Rey. Ya, bakwan juga kan? Apa? Kalau itu bakwan jagung. Awalnya bakwan. Dan itu gratis. Nah, kalau pertemuan Pak Surya Paloh dengan Anies tergantung cara pandang.
Misalnya begini, kalau Anies datang dengan logo gubernur, Jengkol itu. ya jengkol itu bisa jadi ini persoalan perizinan, kira-kira seperti itu. Bisa Ada jadi. gedung-gedung yang lagi dibangun gitu. Misalnya. Nah, tapi kalau kemudian dari kalimatnya mengarah ke 2024. Itu loh. Nah, tapi dari sisi yang lainnya misalnya kedatangan itu sesama deklarator waktu itu Ormas Nasdem juga bisa dimengerti. Nah, kita mau menafsirkan dari sisi yang mana? Sisi bonggolnya kah? Jengkol. Jengkolnya itu kah? Atau sisi kalimatnya? PDIP atau sendiri apa? gimana? Terhadap Melihat apa? pertemuan itu? Nggak masalah. Nggak masalah. Kita PDI Ini Perjuangan, udah langkah sendiri nih kayaknya nih Nasdem Enggak. nih, udah ngebut nih. PDI Perjuangan itu partai yang sudah teruji luar biasa. Ada peristiwa yang sangat keras 27 Juli 96. Kita Sudah lewat melewati banyak hal ya? banyak hal. Kita sudah makan asam garam, situasi politik macam apa sudah pernah kita lewati. Artinya kalau untuk cuma pertemuan-pertemuan seperti kemarin di Nasdem, nggak kita anggap sesuatu yang luar biasa. Walaupun sebenarnya Kenapa ada walaupun? walaupun sebenarnya bukan. walaupun sebenarnya menurut kita terlalu cepat aja. Terlalu cepat. Itu loh. Apakah seorang Surya Paloh ingin disebut sebagai the real kingmaker menurut Anda? Iya, dia mau disebut apapun nggak penting-penting amat sih buat kita ya. Yang terpenting buat PDI Perjuangan Indonesia ini. Oke. Gus Coy, Apa yang dikemukakan? ini terlalu cepat. Ini mau mengambil alih. Jadi matahari gas itu. belum terbit, ayam sudah berkokok ya. Iya benar juga. Tapi memang pertemuan kondang dia itu sedikit banyak mengeliminasi berita pertemuan Saya Teko enggak Umar. juga. Jadi mungkin saya juga nggak mengerti mengapa timingnya dibuat pas pada hari yang sama, Pada hari yang sama, pada jam yang hampir sama. Dan konferensi persnya juga hampir bersamaan. Jadi begitu gondang dia selesai, baru diakhiri dengan Teko Umar gitu. Jadi saya tidak tahu ya ada apa semua ini. Pertama, dugaan saya begini, kenapa Pak Jokowi tidak hadir di Teko Umar? Kenapa tiba-tiba seolah-olah perhatian publik terhadap Teko Umar dialihkan juga ke gondang dia? Gitu loh kira-kira dia. Nah, apakah memang ada pesan, tanda kutip ya, disengaja atau tidak disengaja, ada skenario atau tidak ada skenario, agar berita Teko Umar dieliminasi sedemikian rupa, demi kepentingan apa yang kita nggak tahu sekarang. Kira-kira gitu tuh. Ya jadi gini Mas, pertama saya menggarisbawahi Mas Lukman tadi Kan bahwa, ngomongnya selalu ini. ya, Ya, selaras nih. bahwa setelah pemilu tentu masih ada sisa-sisa masalah. Nah oleh karena itu para pemimpin ini harus memberikan suri tauladan, memberi cermin yang baik bahwa meskipun kemarin itu bersaing, pernyataannya dari sana kerasnya luar biasa, kelompok sana luar biasa. Kalau dari sini biasa-biasa saja. Nggak tahu ini negarawan, yang mana yang lebih negarawan. Nah setelah itu mereka kemudian bertemu, ini implikasinya bagus untuk rakyat. Ya, ini bagus sekali. Nah oleh karena itu tafsir-tafsir itu, ya, tafsir yang kemudian membuat suasana baru yang tidak bagus lagi itu harus dihindari. Meskipun masing-masing punya hak untuk menafsiri. Seperti Pak Surya pertemuan dengan Mas Anies, gubernur, ditafsiri ini sudah mau. Itu sebetulnya tergantung yang menafsiri. Tapi intinya adalah silaturahim. Dan semuanya logis. Mas Anies itu dulu salah satu deklarator Ormas Nasdem. Yang bacain loh. Kemudian ya yang bacain. Kemudian Manifesto, pembaca manifesto. kemudian dia sekarang jadi gubernur DKI. Apapun ceritanya, kita ini rakyatnya yang ber-KTP Jakarta ini rakyatnya Anies. Loh, ada gubernur ingin ketemu rakyatnya Pak Surya kan rakyat, nggak punya jabatan apapun di negara ini, masa nggak diterima, begitu kan? Makannya gratis, semua gratis ya. Kemudian pernyataan juga nggak ada sampai mendukung Anies. Tetapi bahwa kita juga harus jujur, Anies adalah salah satu putra terbaik. Dia suka apa tidak suka, ya kan? Lah iya dong. Suka nggak suka, Pak Baru Surya baru kali ini saya dengar. ya, memberi Baru kali saya dengar apresiasi. putra terbaik itu baru kali ini aku Loh, dengar. salah satu. Sedap. Kan harus jujur dong. Iya. Ini juga terbaik semua ini. Sedap. Tapi ini salah satu. Nilai 5. Hah? Loh itu terserah Kalau- Pak Surya, itu kalau- subjektif ya. kalau 5 itu Jadi nggak usah nggak ngiri naik kepada Minus, merah, Nggak naik kelas kok. angka merah itu. ya itu terserah aja. Nah, ini fakta. Nah, oleh karena itu
pertemuan-pertemuan seperti ini harus dimaknai secara wajar. Kita termasuk pengamat ini bagaimana memberikan interpretasi yang membuat suasana itu kondusif. Susahnya dalam politik susah memaknai secara wajar. Ya, Ya susahnya dia sebetulnya ada, cuma memang sengaja kalau nggak dimaknai yang susah. seperti itu kurang seru. Bukan yang susah. Gitu ya. Ada informasi begini, atau ini jangan-jangan saya yang kelewatan mengartikan, yaitu bahwa Nasdem dan PKB adalah dua partai di antara sekian banyak di luar PDIP yang lagi sakit hati, yang lagi susah karena Gerindra masuk di situ bersama dengan PDIP. Kalau saya berani pastikan tidak seperti itu, ya. Dukungan PKB terhadap Pak Jokowi ketika mencalonkan presiden dan 5 tahun yang akan datang adalah dukungan tanpa reserve. Karena apa? Karena memang kami tertarik dengan cara kepemimpinan Pak Jokowi, ya. Dan kami menganggap cara kepemimpinan seperti itu cocok untuk Indonesia maju 5 tahun yang akan datang. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian kami dianggap sebagai sebuah partai politik yang menyiapkan juga kader-kadernya untuk membantu Pak Jokowi, itu memang menjadi fungsi partai politik kan. Salah satu fungsi dari partai politik adalah memberikan dan menyiapkan kader-kader kepemimpinan bangsa. Itu yang kami lakukan. Nah, kami siapkan, kami serahkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi silahkan memilih di antara berbagai macam kader terbaik PKB ini untuk menjadi pembantu Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu. Saya ingin konteksnya. dengarkan komentar soal koalisi plus-plus, termasuk juga dari Miftah Sabri. Kami akan kembali saat lagi setelah pariwara berikut. Koalisi plus-plus.